Renova Huta Gaul, dan setelah saya masuk Islam nama saya Nova Hasanah, asal saya dari Cakung, Jakarta Timur. Umur saya 21 tahun. Saya masuk Islam dari 2014. Sebelum saya mengenal agama Islam, agama saya Kristen Protestan. Saya gereja biasa kayak orang-orang Kristen. Terus setelah itu pas SMP kelas 2 saya nggak tahu kenapa ada satu saat dengar teman saya ngaji suara indah. Terus habis itu saya mulai kepo-kepo, nanya-nanya apa sih yang dibawa-bawa itu, kok tulisan Arab semua, Al-Quran gitu kan. Dan dia ngasih tahu ini Al-Quran, ini ya Alkitab kita, kata dia gitu. Oke. Terus setiap hari Jumat selalu ada yang Jumatan, ada yang zikir gitu. Dan saya suka dengerin tuh. Dan kadang kalau ada pelajaran agama Kristen saya nggak masuk, saya malah diam aja di luar dengerin yang laki-laki pada zikir. Kayak senang aja gitu. Terus habis itu entah kenapa saya mimpi. Ada satu waktu saya mimpi, nggak ngerti itu mimpi ya, cuma cahaya putih aja semua. Tapi ya di situ ada wajah bapak saya, dan itu selalu tengah malam saya kebangun. Besokannya juga kayak gitu. Terus saya dengar 2 kalimat syahadat. Di situ saya bangun, saya ke mama saya langsung. "Mana Pak mimpi?" Aku bilang gitu. Ya udah. Aku ceritain mimpi saya, ya udah kan mama cuma bilang insya Allah hidayah, jangan kayak mama ya, kata dia gitu. Ya wallahi dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya saya mulai bingung apa itu syahadat yang di mimpi saya cari-cari di Google, apa bedanya Islam sama Kristen, ada apa sih, kenapa sih agama itu banyak, kenapa sih Tuhan itu beda-beda disebutnya. Saya cari-cari tahu juga sama guru bahasa Inggris saya waktu itu saya deket, dan dia orang Islam, saya tanya-tanya. Katanya, sini ikut saya ke perpustakaan. Dan dia ngasih unjuk saya Al-Quran di salah satu surat di Al-Quran itu bahwa bacaannya, Tuhan itu Maha Esa, cuma satu, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dari situ saya langsung, I don't know, langsung kayak, oh iya, ini logika, ya ini betul gitu. Kenapa Yesus, ya sorry lah. Kenapa Yesus dilahirin? Kenapa Yesus punya Bunda Maria kayak gitu? Mulai bertanya-tanya, mulai nyari tahu. Dan akhirnya ya saya ngomong sama guru bahasa Inggris saya mau masuk Islam. Saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya guru bahasa Inggris saya ngobrol ke orang tua. Dan mama saya setuju karena memang mama kan Islam. Tapi murtad. Terus udah gitu, setelah itu udah setuju, bapak bermasalah. Bapak nggak setuju, bapak benar-benar marah. Sampai dia bilang sama saya, kalau kamu pindah agama, keluar dari rumah ini. Ya udah, akhirnya saya diam-diam, saya masuk Islam, saya ngucapin 2 kalimat syahadat di sekolah saya. Dan di situ mama saya nyaksiin. Pulang-pulang bapak saya dapat kabar dari tetangga saya yang sekolah bareng bahwa saya udah Islam. Bapak marah banget. Terus udah gitu dia cuma bilang sama saya, keluar dari rumah ini, saya nggak mau ngeliat wajah kamu. Ya udah, saya keluar. Cuma bawa duit 20.000, saya keluar dari rumah, bertahan di luar ada 4 tahun, 3 tahun di luar rumah. Dari situlah saya nyaman dengar orang ngaji, saya senang. Terus yang satu lagi, saya dikasih tahu sama guru bahasa Inggris saya bahwa Tuhan itu yang nggak dilahirkan dan nggak melahirkan, Tuhan itu Esa. Dan itu yang bikin saya yakin. Setelah itu ya, setelah saya di sekolah, saya berhenti karena disuruh keluar kan. Cuma setelah saya keluar dari rumah, saya keluar bawa pakaian sekolah saya. Saya nginep di rumah teman saya. Sampai saya lulus sekolah, saya nginep di rumah teman saya. Pas mau masuk ke SMK juga, saya pulang daftar SMK karena NEM saya keluar kan. Dan untuk daftar sekolah baru itu kan harus ada orang tua. Saya pulang, akhirnya masuk sekolah SMK dengan agama baru, agama Islam. Ya udah, orang tua udah ikhlas, sudah ngebolehin. Cuma abang-abang yang masih nggak ridho.
Abang posisi masuk Islam atau SMP? SMP kelas 2. Pas SMK, pas baru masuk abang nggak ridho, abang udah nggak pernah mau biayain lagi. Ya, walaupun sekolah ibaratnya saya ada sedikit lah buat sekolah gitu kan, abang nggak mau biayain lagi karena biaya buat produksi buat jurusan saya gitu waktu itu. Akhirnya saya bilang sama bapak sama mama, saya mau ulangan, mau naik kelas, saya mau bikin film pendek. Mereka nggak ada uang, malah marah-marah. Ya udah akhirnya saya nggak sekolah, tapi saya malah jaga warnet buat nyari duit di situ. Jaga warnet, nggak sekolah 2 minggu, dapat SP 1, saya nggak masuk lagi. Terus SP 2, mama mulai nelponin saya, saya mau keluar, aku bilang gitu. Saya nggak mau sekolah lagi. Buat apa saya sekolah, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya nggak sekolah deh. Saya yang mengundurkan diri, saya datang ke sekolah, saya mengundurkan diri, saya bilang gitu. Marah, benci, nggak nganggap saya lah. Mereka ngediemin saya, kayak nganggap saya nggak ada. Ya, saya di rumah pun saya kayak nggak ada orang asing gitu. Nggak ada ditawarin makan atau apapun, biasa aja. Dan saya pun juga, oke, up to you, terserah. Yang penting ini pilihan saya cuma begitu. Saya udah dewasa, saya udah haid, saya udah balik, ini hak saya. Dan dosa saya, karena di dalam Islam itu saat sudah menstruasi, sudah balik, kamu udah dewasa, bisa nentuin pilihan sendiri, lain kayak Kristen. Dari situlah saya pegang teguh, ya udah. Dan lama-lama saya ngaji, saya belajar ngaji, saya pergi sholat maghrib ke musola. Mama ngelihat, dan dia mau ngajarin saya Iqra. Mama ngajarin saya Iqra diam-diam sampai bapak marah. Akhirnya berhenti, nggak belajar lagi. Kalau respon tetangga ya awal-awal ya sinis sih, karena memang tetangga saya rata-rata Kristen. Rata-rata, kenapa sih? Kayak ibaratnya, ini orang tuanya Kristen kok anaknya sendiri yang beda, kayak gitu. Pandangan sinis lah. Terakhir komunikasi sama keluarga, alhamdulillah udah baik-baik aja sampai sekarang. Buat keluarga saya, terima kasih udah ikhlas, terima kasih udah ridho. Walaupun itu butuh waktu yang panjang sih buat mereka ngerelain anaknya beda agama. Saya cuma minta, kalau memang itu pilihan agama kalian, silahkan jalanin yang benar. Saya nggak mau maksa. Waktu itu saya searching di itu sih Kak, ngelihat dari Facebook ada pesantren kayak gitu. Dan saya di rumah pun nggak ngapa-ngapain, saya udah nggak kerja, saya udah di rumah aja ibaratnya pas corona ini. Dan akhirnya, kenapa saya nggak belajar agama aja gitu? Buat apa saya di rumah juga cuma nyusahin ibaratnya. Jadi saya searching, ada yang ngasih tahu lah, ada yang infoin. Coba cek YouTube-nya Naba TV. Dari situ saya cek-cekin semua orang-orang Naba, anak-anak santrinya, yang laki-lakinya juga saya lihat-liatin. Saya tertarik dan akhirnya saya hubungin Ustadz Naba. Pandangan saya, ya kalau udah fokus satu silahkan fokus ke satu. Saya gitu aja. Mereka mau ngomong apa, saya nggak peduli, karena lebih baik kalian cari tahu dulu ilmunya, cari tahu dari ceramah-ceramah. Kalaupun emang kalian nggak bisa baca Quran, sama kayak saya juga kan awalnya nggak bisa baca Quran. Atau di situ ada Al-Quran yang artiannya, di situ semua ada tafsirnya. Atau kalian cari perbandingannya antara kenapa Islam itu dianggap teroris atau apapun, itu kan semua banyak ilmunya. Jadi jangan langsung ngejudge gitu, udah itu aja. Yang saya rasain perubahan besar banget sih buat saya. Saya belajar agama, saya belajar bahasa Arab, fikih Islam, adab, semua saya pelajarin. Dan itu alhamdulillah berkah sekali buat saya. Cari sendiri hidayah, kejar hidayahnya. Karena percayalah kalau hidayah itu kita kejar sendiri, Tuhan bakal mudahin segalanya. Istiqomah, udah itu aja.